Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip pemilihan prinsip-prinsip pemilihan bahan ajar, gitu ya. Jadi bagaimana sih cara kita memilih bahan ajar yang tepat untuk digunakan dalam proses pembelajaran? Nah itu kan ada beberapa prinsip yang perlu kita perhatikan gitu ya. Nah ada prinsip apa aja nih? Mari kita akan bahas satu persatu ya. Untuk yang pertama, prinsip yang harus dipertimbangkan, prinsip yang harus dipegang teguh dalam memilih bahan ajar, pasti harus sesuai bahan ajar yang akan kita pakai dengan tujuan pembelajarannya, gitu ya. Jadi misalkan kita mau membelajarkan dalam artian kita baru akan mengenalkan konsep pada siswa. Tapi kalau kita langsung pakai LKS yang hanya menggunakan intisari materi aja, itu kurang sesuai. Kecuali jika gurunya memiliki media yang penunjang yang lain, seperti mungkin PowerPoint atau apapun. Ya, tapi kalau misalkan membelajarkan atau mengenalkan konsep kepada siswa hanya berbekal LKS tanpa embel-embel apapun lagi, maka pemilihan LKS itu kurang tepat. Oke, untuk selanjutnya, perlu diperhatikan juga kesesuaian antara bahan ajar dan kebutuhan siswanya. Ya, jadi siswa itu lagi butuh apa nih? Lagi butuh materi yang rinci atau lagi butuh latihan yang banyak, gitu ya. Kalau misalkan lagi butuh materi yang rinci, pilihlah bahan ajar yang sesuai. Bisa pakai buku teks, bisa pakai modul, dan seterusnya yang memang bahan ajar itu memiliki karakteristik materi yang disajikan secara rinci gitu. Kemudian penyajian faktual yang baik. Penyajian faktual yang baik maksudnya apa? Ya secara sederhana kita bisa katakan bahwa bahan ajar yang kita pilih memang materinya disajikan dengan baik, disajikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang ada, gitu ya. Jadi barangkali bisa jadi nih kita ada kasus gini. Jadi kita mengajar, misalkan kita baru masuk mau mengajar di suatu sekolah, tapi LKS yang ada itu misalkan stok tahun lalu itu masih banyak. Jadi mau nggak mau kita harus pakai LKS itu. Padahal sebenarnya setelah setelah dibaca-baca lagi, oh ternyata penyajiannya kurang. Terus gimana? Ya karena kita nggak ada pilihan lain selain pakai LKS itu, maka mau nggak mau kita harus mengimbangi ya bahan ajar yang ada dengan media yang lain. Kita bisa pakai PPT atau bisa pakai media tambahan apapun sehingga penyajian yang kurang dari bahan ajar yang ada yang harus digunakan tersebut bisa tercover dengan baik. Selanjutnya, bahan ajar yang baik juga kita harus bisa menggambarkan latar belakang dengan suasana yang dihayati siswa. Dalam artian apa? Dalam artian apapun yang disajikan dalam bahan ajar itu memang siswa bisa mencerna dengan baik. Ya, mungkin apa ya, barangkali dengan kata-kata seperti ini langsung cenderung oh ini lebih bagus kalau misalkan bahan ajar itu yang kontekstual. Tentu bahan ajar yang kontekstual itu merupakan salah satu keunggulan produknya ya. Namun tidak semua bahan ajar itu disajikan secara kontekstual basisnya. Nah, setidaknya agar bahan apapun yang tertulis di bahan ajar itu dapat menggambarkan latar belakang dan suasana yang dihayati siswa, maka entah materi-materi yang disajikan atau soal-soal yang ada itu siswa bisa memahami atau minimal bisa dibayangkan oleh siswa, gitu ya. Selanjutnya kecocokan dengan gaya belajar siswa. Sesungguhnya kalau misalkan kita mau memegang teguh prinsip yang kelima ini, mau nggak mau, oh harus ini nggak sesuai dengan gaya belajar siswa gitu ya. Maka kita seharusnya ya karena kalau misalkan bahan ajar yang ada di pasaran itu kan tidak mengcover gaya belajar tertentu. Ya, kalaupun misalkan kita mau memilih bahan ajar yang cocok dengan gaya belajar siswa, yaitu one by one atau persen berapa persen. Ya padahal karena apa ya setiap siswa itu kan gaya belajarnya pasti berbeda-beda.
Sehingga apa? Sehingga ya ini adalah salah satu latar belakang yang memunculkan alasan kenapa sih seorang guru harus mengembangkan bahan ajarnya sendiri gitu ya. Agar guru bisa menyesuaikan dengan keadaan siswanya, entah gaya belajarnya, entah karakter siswanya, entah latar belakang suasana yang dihayati siswanya, dan seterusnya. Oke, selanjutnya mudah penggunaannya dan ekonomis. Tentu, siswa itu belajar bertahun-tahun ya di sekolah. Nggak hanya dari barangkali sekarang ada playgroup, ada TK, ada SD, ada SMP, SMA, kemudian ada perguruan tinggi dan seterusnya. Nah, itu pasti bahan ajar yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran itu banyak. Tidak hanya matematika aja. Ya, tapi ada mata pelajaran yang lain yang bahan ajarnya pun barangkali diwajibkan untuk memiliki. Maka dari itu, prinsip ekonomis ini adalah salah satu prinsip yang memang benar-benar dipegang teguh. Ya, ini adalah salah satu alasan mengapa LKS itu merupakan salah satu bahan ajar yang affordable buat dipilih. Karena apa? Karena LKS dibandingkan bahan ajar yang lain itu relatif lebih ekonomis di kenyataan ya, secara real life-nya. Oke, selanjutnya kesesuaian bahan ajar dengan lingkungan ajar. Ya, kalau misalkan kita mau memilih suatu bahan ajar gitu ya, dan mau memegang teguh prinsip ini, sesuai nggak sih sama lingkungan ajarnya, gitu ya. Nah, tapi kita tidak bisa menolak kenyataan bahwa yang namanya bahan ajar itu dibuat dalam skala besar, tidak hanya digunakan di wilayah tertentu, kecuali memang bahan ajar yang dibuat untuk suatu ruang lingkup tertentu aja, itu pasti sudah disesuaikan dengan lingkungan ajarnya. Tapi kalau misalkan kita mengambil contoh misal suatu buku teks yang diterbitkan oleh Pusat Perbukuan Nasional misalkan, itu kan tentu dibuat untuk ya cakupannya nasional, otomatis lingkungan ajarnya ya tidak keseluruhan itu tercover, atau mengcover pun itu bagian-bagian tertentu sesuai dengan lingkungan ajar tertentu. Sehingga mau nggak mau yang namanya guru itu harus bisa menyesuaikan bahan ajar yang ada dengan lingkungan ajar ke gaya belajar siswa atau apapun itu yang memang erat kaitannya dengan pembelajaran. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang maaf ya, ini langkah yang bisa ditempuh agar bisa memilih bahan ajar yang pas. Apa sih yang perlu kita lakukan agar kita tuh bisa milih, oh ini loh bahan ajar yang pas buat pembelajaran kita di kelas itu. Yang pertama, tujuan penggunaan bahan ajar. Tentu kita harus memperhitungkan. Nah, bahan ajar ini mau digunakan sebagai apa? Dalam artian apakah digunakan sebagai pengantar materi atau digunakan pada saat menyampaikan materi atau digunakan pada saat evaluasi. Nah, tujuan penggunaannya kan beda-beda. Oleh karena itu, kita tetapkan dulu tujuan penggunaannya. Oh, saya perlu ini nih bahan ajar untuk dipakai pada saat menyampaikan konsep. Nah, kalau sudah seperti itu, kita lanjut step berikutnya, pelajari bidang ajar yang dibutuhkan. Nah, dalam artian apa? Oh, kita mau menyampaikan materi X gitu misalkan, atau misalkan kita mau range-nya yang dalam 1 tahun atau satu range tertentu gitu ya. Nah, maka dari itu kita juga harus mempelajari materi ajarnya kita kan gitu. Nah, kalau misalkan materi ajarnya sudah dipelajari, maka kita bisa nih nentuin bahan ajar yang pas yang ini nih, karena materinya ada, list materinya udah ada A, B, C dan seterusnya. Nah, kita bisa memilih bahan ajar mana yang memang benar-benar pas gitu ya. Oke, selanjutnya
kita harus membuat rincian jenis bahan ajar yang dibutuhkan. Oh, yang namanya bahan ajar itu kan ada beberapa pilihan ya biasanya. Ada bahan ajar, misalkan modul, ada buku teks, ada LKS dan seterusnya. Nah, itu kita bisa ditulis dulu. Biar apa? Oh, biar kita bisa membandingkan mana yang paling tepat kita pilih kan gitu. Selanjutnya, pilih bentuk bahan ajar yang tepat. Nah, setelah tujuan penggunaan bahan ajarnya kita tentukan, terus materi juga kita udah punya list materinya, terus habis itu bahan ajar yang tersedia juga udah ada listnya, maka setelah itu kita hanya tinggal memilih bahan ajar yang tepat. Oke. Prinsip pemilihan bahan ajar cetak gitu ya. Nah, ini khusus yang cetak aja. Jadi kan bahan ajar kan ada macam-macam tuh. Ada yang cetak, ada audio, ada yang basically IT gitu kan ada ya. Nah, ini untuk yang pemilihan bahan ajar cetak aja. Tapi sebenarnya secara global ya, prinsip pemilihannya ya sama saja. Ya. Nah, yang pertama untuk memilih bahan ajar cetak, yang pertama kita harus sesuaikan informasi di bahan ajar dengan capaian kompetensi siswa. Tentu ya, ini memang harus dilakukan. Materi yang harus dikuasai siswa apa aja, otomatis kita harus cross check ke kurikulum, kemudian baru kita cross check di bahan ajar tersebut ada informasi apa nih, dalam artian apakah materinya sudah tercakup semua kan gitu. Selanjutnya, jangan sampai ada materi yang kurang, ini yang kurang sesuai dengan CP siswa. Ini sebenarnya langkah pertama dan langkah kedua itu kayak suatu pemahaman yang sama gitu lah ya. Jadi kalau misalnya kita harus memperhatikan sesuainya materi di bahan ajar dengan CP siswa, otomatis kita juga harus memastikan bahwa jangan sampai ada materi yang harusnya ada tapi nggak ada, atau ternyata ada informasi yang nggak relevan. Tapi biasanya kalaupun ada informasi yang ada di bahan ajar itu pasti sudah dipertimbangkan yang memang bisa menambah luasan pengetahuan siswa gitu ya. Oke, nah mungkin ini daftar pertimbangan bahan ajar cetak ini ya hanya membantu aja. Tapi seiring dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman gitu ya, bisa jadi daftar pertimbangan ini juga perlu diperbarui dalam artian gini misal. Yang pertama, apakah materi pelajaran mengarah ke aspek kognitif daripada psikomotorik? Nah, harusnya iya atau tidak? Nah, kemudian, apakah ada peragaan gerak? Apakah perlu rangsangan audio? Nah, ini kan sebenarnya kalau misalkan ada peragaan gerak, itu kan bukan ke cetak lagi gitu ya. Tapi misalkan ke maket atau audiovisual. Kemudian untuk yang nomor 3, apakah perlu rangsangan audio? Oh, ini berarti bukan bahan ajar cetak nih. Namun, seiring perkembangan teknologi gitu ya, ternyata di bahan ajar cetak pun kita bisa menyisipkan materi atau kita bisa menyisipkan informasi melalui media yang lain, entah audio visual yang kita cetakkan linknya di bahan ajar tersebut, itu kan bisa. Nah, jadi ini hanya beberapa pertimbangan saja gitu ya. Oke. Oke, teman-teman semua, ini adalah materi mengenai prinsip pemilihan bahan ajar. Silahkan dipahami dengan baik, serta dihayati dan diamalkan. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.